Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan membaca satu ayatnya. Bisa PPT-nya ditampilkan? Apakah bisa muncul? Ya, Mazmur 119 ayat 57. 2, 3. Tuhanlah bagianku, aku berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Sekali lagi. Tuhanlah bagianku, aku berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Silakan duduk. Semoga sudah ada yang langsung bisa menghafal ayat ini. Tuhanlah bagianku. Di dalam TB yang lama dibalik, ya bagianku adalah Tuhan. Ya, aku berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Saudara, tema kita sebenarnya, coba diklik. Di dalam bahasa Latinnya itu saudara adalah Ecclesia Reformata Semper Reformanda est Secundum Verbum Dei, yang sudah tadi di Indonesiakan itu. Di YouTube saya lihat juga sudah di Indonesiakan, saudara, gereja reformasi yang terus mengalami pembaharuan berdasarkan firman Tuhan. Saudara, ini bahasa aslinya sebenarnya ya. Oh belum ini, kok sudah muncul ini, Ecclesia Reform. Nah ini temanya ya. Saudara, tema ini saya mau katakan kepada kita bukan tema yang norak. Sama-sama sebutkan 2, 3. Bukan tema yang norak. Bukan tema yang berlebihan, saudara-saudara. Bukan tema yang aneh, saudara-saudara. Bukan tema yang gaya-gayaan. Tapi saya mau katakan tema ini, Ecclesia Reformata Semper Reformanda est Secundum Verbum Dei, adalah tema yang wajar. Sama-sama lagi, 2, 3. Tema yang wajar. Sewajar, senormal tema-tema beberapa minggu yang lalu. Sewajar atau senormal tema-tema 10 bulan yang lalu. Mulai Januari sampai Oktober. Ini tema yang wajar, saudara-saudara. Ini adalah tema yang normal. Sehingga menurut saya sangatlah baik, sangatlah bijak kalau tema yang semacam ini, Ecclesia Reformata Semper Reformanda est ini, Secundum Verbum Dei, boleh terus dikhotbahkan. Bahkan dengan satu harapan, seluruh generasi gereja, seluruh komisi-komisi yang ada, boleh mendengarnya. Minimal 1 kali. Jangan sampai generasi kita tidak pernah mendengarkan ini. Ya, gereja yang diformasi, terus menerus direformasi berdasarkan firman Tuhan. Jangan sampai generasi kita tidak ada yang mendengarkan akan tema yang seperti ini, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena, ya diklik, bisa ya. Ketika Jodokus van Lodustein, saudara-saudara, dia mengatakan apa? Ecclesia Reformata. Itu loh gereja-gereja yang direformasi. Itu artinya, saudara-saudara, merujuk kepada gereja atau orang-orang Kristen pada abad 16 yang kacau itu, tapi kemudian ditolong oleh Tuhan melalui hambanya yang sungguh dipakai oleh Tuhan. Itu sudah disebutkan tadi, yaitu siapa? Martin Luther. Jadi saya mau katakan di sini, saudara-saudara, dengan tegas, kekristenan kita bukanlah ada setelah Roma Katolik. Kita harus ngerti. Jadi pada waktu Jodokus van Lodustein ini mempopulerkan istilah ini, Ecclesia Reformata, artinya mengacu kepada gereja-gereja hari itu. Kita harus mengerti akan hal ini, bahwa kekristenan kita atau sebutan Kristen itu bukan baru ada setelah Roma Katolik, saudara-saudara. Coba diklik. Masih ingat Antiochia? Siapa yang tahu Antiochia? GKT Antiochia Tidar. Oh bukan. Ya kita paling tahu itu ya. Siapa yang tahu saudara-saudara Antiochia? Coba buka Alkitab kita. Kisah 11, 26b. Nah sudah ada di situ. Di Antiochia lah, baca sama-sama. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
Jadi sebenarnya saudara-saudara, kekristenan itu sudah ada pada abad-abad awal. Pada abad yang pertama, saudara-saudara, sudah ada Kristen di sana. Nah, perhatikan ini. Tapi kemudian kok bisa kita yang tadi itu, abad 16. Saudara, itu dimulai pada waktu abad yang keempat. Ada seorang kaisar, saudara-saudara. Kaisar itu mengatakan, kekristenan harus menjadi agama negara. Wah, mestinya itu jadi berkat ya. Bisa bayangkan kalau ada pemimpin di satu negara lalu katakan, kekristenan harus menjadi agama negara. Mestinya itu jadi berkat. Tapi hari itu saudara-saudara, mungkin karena tidak ada katekisasi yang ketat, mungkin tidak ada pengajaran-pengajaran gereja yang begitu ketat dan dalam, saudara-saudara. Akhirnya apa? Semua orang rame-rame memang jadi Kristen. KTP-nya Kristen. Tetapi saudara-saudara, prinsip-prinsip, sikap-sikap hidup duniawi masih terus dibawa di dalam gereja, saudara-saudara. Akhirnya apa? Ya tahu sendiri. Jadi kacau, saudara-saudara. Pada waktu itu, abad-abad keempat itu, saudara-saudara, ada pemujaan kepada orang-orang suci. Kalau kita mau bawa hari ini, ada pemujaan-pemujaan pendeta, misalnya begitu. Menjadikan pendeta itu seperti Tuhan, begitu ya. Janganlah seperti itu. Kita boleh tetap saling menghargai. Tapi jangan sampai kami pendeta atau rohaniawan itu, waduh, dijadikan sejajar sama dengan Tuhan. Ada banyak hal-hal penyelewengan, penyimpangan hari itu, saudara-saudara. Doa ditujukan kepada Maria. Doa ditujukan kepada malaikat, saudara-saudara. Jadi artinya mulai terjadi pergeseran-pergeseran yang cukup luar biasa. Dan penyelewengan itu terus berlangsung hingga pada abad yang ke-16 itu. Maka pada abad 16 kita sangat-sangat bersyukur sekali. Puji kepada Tuhan. Karena Tuhan bangkitkan Martin Luther. Tuhan tampilkan Martin Luther, saudara-saudara. Sehingga ia sangat-sangat berani sekali. Ia pakukan 95 argumen. 95 tesis ataupun dalil di gereja Kastil Wittenberg itu, saudara-saudara. Dia pakukan. Jadi ringkasnya apa, saudara? Ringkasnya adalah pada abad yang pertama itu sudah ada kekristenan. Ya, itu sebabnya coba di Stabilo itu ya, Kisah Rasul 11 tadi itu ya. Stabilo itu. Di Antiokhia lah murid-murid disebut Kristen. Lalu abad yang keempat, nah disinilah saudara-saudara. Ya, kekristenan menjadi agama negara sehingga banyak orang hanya sekedar Kristen KTP. Dan terus memuncak sampai pada abad yang ke-16 itu, saudara-saudara. Ya, jadi ini harus clear bagi kita. Ya, harus sangat-sangat jelas kepada kita. Jadi bersyukur tema kita Ecclesia Reformata. Karena kita ingat kembali bahwa sesungguhnya kekristenan itu sudah ada pada awal pertama itu, abad pertama itu. Memang kemudian terjadi penyimpangan, tapi Tuhan tetap menjaga supaya kekristenan itu menjadi kekristenan yang boleh terus memuliakan Tuhan, yang boleh tetap secundum verbum Dei. Kembali kepada Mazmur tadi, coba diklik. Mazmur 119:57, 2-3. Tuhanlah bagianku, aku berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Bahasa Inggrisnya ada enggak itu ya? Diklik. Nah, saudara, thou art my portion, O Lord. I have said that I will keep thy words. Saudara, ini berarti apa, saudara? Tuhanlah porsiku. Thou art my portion. God is my portion. Tuhan adalah porsiku. Itu artinya apa? Tuhanlah adalah harta terbesarku. Tuhan adalah segala-galanya bagiku. Tuhan adalah kepuasan sejati saya. Tuhan adalah prioritas hidupku. Tuhan adalah tujuan daripada reformasi gerejaku. Artinya, saudaraku, waktu kita katakan
Tuhan adalah porsiku. Yang lain itu bisa hilang. Apa-apa itu bisa lenyap. Kepemilikan kita tertentu bisa hilang. Bahkan nyawa kita sekalipun, saudara-saudara, itu bisa hilang. Tetapi selagi ada Tuhan, itu cukup bagi kita. Thou art, my portion, O Lord. I have said that I will keep thy words. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Dan kalau kita mau tanya, saudara, apakah Martin Luther, saudara-saudara, menghidupi kebenaran firman Tuhan ini? Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah porsiku. Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara sekalian? Martin Luther hidupin enggak kebenaran firman Tuhan ini? Ya mungkin tidak ayat inilah, saudara. Tapi prinsip atau jiwa ayat ini ada di dalam hidup Martin Luther. Ada enggak? Iyalah, kalau kita mau katakan ini Martin Luther banget. Ia sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan adalah porsiku, Tuhan adalah bagianku. Ia ngerti banget saudara-saudara pada waktu itu, kalau sampai memakukan 95 tesis itu sama saja memaku dirinya. Itu artinya ia akan dibunuh saudara-saudara. Dan bukankah betul saja saudara-saudara, ketika dia memang akhirnya memakukan 95 tesis itu saudara-saudara, maka apa yang terjadi? Dikeluarkanlah oleh Raja Karel V itu Edict Worm. Yaitu semacam dekrit atau semacam titah worm. Perintah worm. Hari itu Martin Luther menjadi musuh negara. Bahkan sampai ia memakai nama samaran. Junker York. Saya tidak tahu apa saya benar ini. Ya. Junker York, saudara-saudara. Dan ia disembunyikan oleh Raja Frederick. Karena ketika ia dijadikan musuh negara, maka itu artinya ia bisa dibunuh kapan saja dan oleh siapa saja. Dan ia didesak, ayo cabut kata-katamu Martin Luther. Cabut tesismu itu. Engkau harus berbalik, kamu harus bertobat. Tapi dia katakan apa? Unless I am convinced by scripture, I will not reckon. Kecuali saya yang memang diperintahkan oleh Alkitab. Atau Alkitab ngomong begitu. Saya akan cabut kembali. Saya tidak akan cabut. Tetap tidak cabut. Kecuali Alkitab ngomong begitu. Ya. Tapi kalau tidak, saya tetap pada apa yang saya sudah lakukan di sana. Saudara, gereja, coba diklik. Gereja yang reformatoris. Artinya gereja yang terus berurusan dengan pembaharuan. Gereja, saudara, adalah gereja atau Kristen yang memandang Tuhan sebagai porsi sejatinya. Mari sama-sama baca 2-3. Gereja atau Kristen yang memandang Tuhan sebagai porsi sejatinya. Bila sudah ada di posisi ini, saya percaya kita akan bisa mengikuti jejak Martin Luther, saudara-saudara. Kita akan berjuang dengan tidak lagi memusingkan diri. Termasuk nyawa sekalipun. Tetapi saudara-saudara, kalau kita hanya pusing dengan diri sendiri, harga dirilah, soal penerimaan lah, soal perhatian lah, soal salah paham lah, soal like or dislike lah, soal apa lagi? Coba diteruskan. Maka saudara kita tidak akan pernah menjadi laskar yang tangguh bagi pembaharuan gereja. Kita tidak akan sampai di sana saudara-saudara. Bila kita hanya umek dengan diri sendiri, ya, kita berpotensi menjadi penghambat gereja. Saya berani ngomong ini, saudara. Bila kita hanya umek dengan diri sendiri, kita berpotensi besar menjadi penghambat daripada reformasi gereja, pembaharuan gereja, kebaikan-kebaikan gereja, ataupun perbaikan-perbaikan gereja Tuhan. Ini salah, ini berat, ini susah, ini mustahil. Pernah enggak ketemu orang-orang semacam demikian? Kadangkala Tuhan izinkan itu untuk sebenarnya juga menguji kita. Ya, ini salah, ini berat, ini susah, ini mustahil. Kenapa itu bisa terjadi? Karena semuanya diukur dengan kacamata sendiri.
Tidak diukur dari kemuliaan dan kepentingan Tuhan. Tapi saudara, bila Tuhan yang adalah porsi kita, mungkin itu rumit, mungkin itu sulit, mungkin itu berat saudara. Bahkan mungkin itu sampai diekskomunikasi seperti Martin Luther. Nyawa jadi taruhannya saudara. Mungkin itu sulit, mungkin begitu berat. Tetapi saudara, bila itu adalah demi dan untuk kemuliaan Tuhan, biarlah kiranya kita akan tetap bergerak. Kita akan tetap bekerja dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan. Ada amin? Ya, kadangkala sulit kok. Ya, menanti-nantikan Tuhan di dalam pembangunan gereja misalnya itu tidak mudah, tidak gampang, saudara. Saya ingat kami juga bangunan baru kami di sana itu muter-muter loh saudara. Ya dari tempat ini ke sana, ke situ ya. Coba mikir yang ini lagi dan sebagainya. Muter terus saudara-saudara. Ya akhirnya memang jadi saudara-saudara. Tapi proses itu memang sangat-sangat tidak mudah. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang pengusaha ya. Kami lah, ada beberapa orang bertemu, dia berbicara dengan kami. Dan dia katakan apa? Ya, kami ini bersama dengan beberapa pengusaha yang lain, kami sedang membuat satu usaha begitu ya, satu bisnis begitu, di mana seluruh profitnya adalah bagi mereka 0%. Tapi semua profitnya, semua keuntungannya diberikan bagi pekerjaan Tuhan. Dan mereka masih kepingin mencari pengusaha-pengusaha yang lain. Wah saudara, kok bisa begitu? God is my portion. Tuhan adalah porsiku. Termasuk yang mempersembahkan tempat ini sementara gitu ya. Itu juga luar biasa. Itu juga patut diberi tepuk tangan, diberi aplaus. Puji Tuhan, Tuhan pakai saudara kita yang terkasih. Memberikan tempat ini bagi kita sampai nanti tempat yang baru itu boleh kita pakai bersama-sama. Luar biasa. Jadi saudaraku, nggak usah muluk-muluk. Saya mau jadi reformator, saya mau jadi pembaharu. Tanya dulu, ada enggak prinsip ini di dalam kehidupan kita? Bahwa Tuhan adalah porsiku. Semoga itulah yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, bukan saja bicara pembaharuan, tapi dalam sepanjang kehidupan kita semestinya kita meletakkan Tuhan itu adalah porsi kita. Dia harta terbesar kita. Dia adalah kekayaan terbesar kita. Dia adalah kepuasan sejati kita. Dia juga adalah menjadi tujuan hidup, tujuan reformasi kita. Yang terakhir, saudara-saudara, gereja, diklik, gereja atau Kristen yang reformatoris, yang berurusan dengan pembaharuan gereja, harus memiliki komitmen yang kuat untuk berpegang kepada firman Allah. Verbum Dei. Ayo sama-sama baca 2, 3. Haruslah memiliki komitmen yang kuat untuk berpegang kepada firman Allah atau Verbum Dei. Baca lagi Mazmur 19:57 tadi. 2, 3. Tuhanlah bagianku. Aku berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Saudara, apa artinya berpegang pada firman? Apa artinya saudara berpegang pada firman? Saudara, berpegang pada firman artinya berpegangnya, mentaatinya, memeliharanya, itu adalah dengan aktif, dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Sekali lagi, ya tadi ada bahasa Inggrisnya, keep thy words. Memeliharanya, mentaatinya, itu adalah sungguh-sungguh, aktif. Tapi juga harus terus-menerus. Coba diklik. Apa artinya terus-menerus? Ayo, siapa yang tahu? Apa artinya terus-menerus? Masa nggak tahu artinya terus-menerus? Apakah itu sehari? Apakah itu seminggu? Enggak. Itu artinya apa? Ya sepanjang
waktu. Seumur kehidupan kita. Artinya kita taat. Kita mesti taat. Taatnya seumur kehidupan kita. Taat pada firman seumur kehidupan kita. Berarti saudara-saudara, mempelajarinya bagaimana? Ya sama. Kita harus mempelajari, kita harus membaca Alkitab itu secara terus menerus. Nggak mungkin saudara-saudara, saya mau taat tapi nggak pernah baca Alkitab. Saya mau taat kepada Tuhan tapi sama sekali tidak pernah mempelajari akan Alkitab. Ya, saudara, saya mau tanya, berapa pasal perjanjian lama, perjanjian baru? Halo? Mungkin kita sekarang ini lagi banyak ngitung-ngitung gedung kita ya. Ini berapa kali, kita lebih cepat. Tapi kalau ditanya berapa pasal perjanjian lama, perjanjian baru? Halo? Perjanjian lama 39. Dari Kejadian sampai Maleakhi dulu. Perjanjian baru berapa? 27. Lalu berapa pasal? Perjanjian lama, perjanjian baru berapa? Saya ada maksudnya nanya ini loh saudara. Supaya kita tahu jumlah Alkitab. Berapa? Berapa pasal? Halo? Berapa pasal? 929 pasal. Perjanjian baru berapa? 260 pasal. Berapa ayat? Wah, ya kan? Berapa ayat? 23.144 ayat. Perjanjian lama. Perjanjian baru 7.957. Kenapa kita harus tahu ini? Kenapa harus tahu? Supaya ada hasrat. Supaya ada kemauan, kesungguhan menyelesaikan akan Alkitab. Oh, ternyata pasalnya segini. Oh, ayatnya sejumlah begini. Lah kalau saya hanya taunya Yohanes 3 ayat 16. Loh kapan selesainya? Padahal tadi sudah berapa ayatnya? 23.000 lebih. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jangan kita katakan kami mau tegak dengan Ecclesia Reformata beberapa abad yang lalu. Kami ini Sinode Reform. Jangan kita katakan Semper Reformanda est. Yang lanjutnya tadi itu apa? Secundum verbum Dei, saudara-saudara. Tapi periksa dulu apakah sampai hari ini kita baca Alkitab enggak, saudara? Tadi pagi baca Alkitab enggak? Oh, ada yang malam katanya ya. Ada yang senang malam. Saya ingat ada seseorang yang memang komitmen dia baca Alkitab itu malam. It's okay. Ya. Besok baca Alkitab enggak? Seterusnya baca Alkitab enggak? Jadi jangan kita katakan, wah kami tegak lurus dengan gereja reform. Kami ini reform. Tapi gak pernah baca Alkitab. Kenapa saudara, ini sangat penting? Karena dengan baca Alkitab, di sanalah kita makin menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Di sanalah kita makin mengerti akan kehendak Tuhan. Dan kita makin peka dengan hal-hal yang mencoba merusak, yang mencoba mencemari akan gereja Tuhan. Kalau kita balik, coba diklik. Dari mana Martin Luther, saudara-saudara, begitu mempunyai dorongan dan kepekaan yang luar biasa itu, sampai dia pakukan. Dari mana? Dari kebenaran Alkitab. Ini Alkitab yang difoto anak saya, dia waktu itu, dia pergi ke Munster itu kalau tidak salah. Ini salah satu museum, ini fotonya sendiri. Dari mana Martin Luther dapat dorongan itu? Ya dari baca Alkitab, sehingga dia sangat sensitif, dia sangat peka sekali, dia sangat mengerti sekali akan soal yang sedang terjadi pada masa itu. Sama bukan? Dari mana kita tahu
uang itu adalah uang yang palsu. Dari mana? Dari mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Dari kita biasa ya pegang atau tahu uang yang asli. Saya ingat di dalam beberapa pelayanan yang saya jumpai, ya baik waktu di gereja kita sendiri maupun di gereja yang lain, saya pernah mendengar sendiri dan bahkan langsung saya disampaikan, wah ini loh Musa, ini uang palsu ini. Tapi, kok tahu? Iya ini dia kasih tunjuk gitu. Ya, bisa bayangkan saudara-saudara kalau penghitung kolektor kita itu nggak tahu sama sekali bagaimana. Yang palsu pun masuk begitu ya. Nah ini artinya apa? Bisa bayangkan kalau kekristenan kita juga saudara-saudara tidak tekun belajar Alkitab. Apa jadinya saudara-saudara? Jadinya ya sangat bahaya. Pluralisme masuk, oh nggak apa-apa. Universalisme masuk, enggak apa-apa. Postmodernisme masuk, enggak apa-apa. Pernikahan sejenis masuk, enggak apa-apa. Antroposentrisme masuk, oh enggak apa-apa. Loh kok enggak apa-apa? Ya enggak tahu memang. Enggak pernah baca Alkitab, saudara. Jadi saya mau katakan kepada kita, tidak baca Alkitab, iblis menang banyak. Ayo sama-sama sebutkan 2, 3. Tidak baca Alkitab, iblis menang banyak, saudara-saudara. Ya menang banyak, dia akan mengobok-obok. Dia akan gampang sekali saudara menyerang kekristenan kita. Baik urusan doktrin maupun urusan yang praktis. Praktis. Lah yang isme-isme tadi bisa lewat loh, ini permainan iblis ya kalau kita nggak baca Alkitab. Yang isme-isme tadi ya universalisme, pluralisme itu masuk, tahu pluralisme ya. Banyak jalan menuju surga itu loh saudara. Wah yang tadi itu bisa lewat. Tapi coba lihat. Begitu ada soal konsumsi. Malah gegeran loh saudara. Bahkan ada di satu tempat itu saudara. Soal seragam gegeran. Gegerannya apa? Lengan panjang apa lengan pendek? Wah itu gegeran loh saudara. Dan saya ingat sekali saya mencoba menjembatani satu problem. Ya di dalam salah satu kepanitiaan yang memang bukan kepanitiaan gereja kita saudara. Tapi kepanitiaan yang saya coba jembatani. Karena terjadi gegeran, perkelahian soal konsumsi. Dan dendamnya itu dari zaman ke zaman. Lah tadi yang soal isma nggak apa-apa. Jadi saudara intim dengan Alkitab. Berpegang kepada Alkitab saudara. Itu menjadikan kita tegak lurus dengan kebenaran Tuhan. Tegak lurus dengan kehendak Tuhan. Tegak lurus dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sekaligus menjadikan kita bijaksana. Mana-mana yang kita perlu gerah. Gerah itu ya tahu ya. Yang kita gak bisa diam gitu loh saudara. Mana-mana yang kita perlu protes. Tetapi saudara, mana-mana pula yang kita tidak perlu besar-besarkan. Tidak semua hal kita besar-besarkan. Jangan ikut-ikut cara dunia yang terlalu terburu-buru juga memviralkan banyak hal. Saya hanya mau katakan kepada kita persoalan-persoalan jemaat janganlah cepat-cepat diviralkan. Kalau internal kita bisa selesaikan, selesaikanlah. Amin. Setuju? Kalau ada kita sesuatu, ya mari internal kita itu ya justru bersegera untuk menyelesaikannya saudara. Jadi tidak semua dibesar-besarkan. Nah itulah kalau kita baca Alkitab, kita bijaksana saudara-saudara. Mana yang kita gerah, mana yang kita perlu protes, tapi mana yang kita perlu diam saudara-saudara. Kalau yang tadi gereja sampai disusupi pluralisme, banyak jalan menuju ke sorga, Yesus hanya salah satu katanya menuju sorga. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bantu musuh kita. Semua harus serentak di dalam satu gerakan. Menolak prinsip-prinsip ini masuk di dalam gereja kita. Amin. Pluralisme tidak boleh masuk di dalam gereja kita. Wah, keselamatan itu hanya salah satu. Padahal kita ingat Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 apa? Siapa yang ingat Kisah Rasul pasal 4 ayat 12? Dan keselamatan tidak ada di dalam
siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau ini kita mesti ketat, saudara. Enggak boleh masuk. Enggak boleh sampai nyusup di dalam gereja kita. Katanya reform, tapi pluralisme. Katanya reform, tapi universalisme. Katanya reform, tapi tahu postmodernisme. Kebenaran itu tidak ada yang mutlak. Lah ini, Yesus sendiri disebut aletheia. Dia adalah sang kebenaran itu. Saudara, hati-hati dengan banyak hal yang mencoba masuk merusak gereja. Tetapi kalau itu hanya soal-soal selera, soal mungkin cocok, soal seneng, ya saudara, mari kita diskusi. Kalau itu tidak dimutlakkan oleh Alkitab, saudara, mari kita diskusi. Mari kita berlomba-lomba merendahkan diri. Waktu anak saya kecil, si Cece itu senang dengan kuning telur. Titinya senang dengan putih telur. Lah piye itu? Ya orang tuanya harus bijak-bijak lah. Betul? Jadi saudara-saudara, apa yang tidak mutlak, jangan direlatifkan. Apa yang relatif, jangan absolut, jangan mutlak. Contoh lagi, sederhana sekali. Waktu pengakuan iman rasuli, boleh buka mata atau harus tutup mata? Wah, yang sebelah kanan harus tutup mata. Yang sebelah kiri buka mata. Yang di belakang bisa satu dibuka. Ya, nginceng jadinya gitu ya. Gimana, saudara? Nah, ini contoh, ini yang sederhana sekali. Nah, kalau ada hal yang semacam demikian, mari kita berdiskusi. Ayo sama-sama sebutkan 2, 3. Mari berdiskusi. Yuk sama-sama merendahkan diri. Artinya apa? Kalau pengakuan iman rasuli ada yang suka tutup mata, ya sudah tutup mata. Tapi kalau ada yang mau buka mata, ya silakan. Tapi bagus tadi Musanya, itu kalimat yang bagus. Mari kita mengikrarkan, itu benar, ikrar itu janji. Ya, saya mungkin rasa Musanya juga pernah mengkhotbahkan sesi pengakuan iman rasul, itu sangat tajam sekali. Ya, tidak akan gampang kita goyah kalau kita juga memahami apa yang diajarkan di dalam pengakuan iman rasuli. Ya, itu semua ada di dalam Alkitab. Basicnya tentu adalah verbum Dei, adalah kitab suci. Saya mengakhiri khotbah ini, saudara. Gereja reform memang harus terus direformasi. Tapi pertanyaannya, apakah kita seperti pemazmur tadi? Ya, Tuhan adalah porsiku. Gereja Tuhan memang perlu direformasi. Setiap diri perlu direformasi. Tapi pertanyaannya, apakah kita terus melekat? Apakah kita terus intim dengan Alkitab? Apakah kita terus taat dengan kebenaran firman Tuhan? Karena hanya Tuhanlah, hanya firman Tuhanlah yang menjadi sumber daripada pembaharuan. Sumber pembaharuan yang akan terus bergulir sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.